Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencinta dakwah yang baik. Konten kami adakan beberapa perubahan untuk perbaikan. Semoga semakin bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang lelaki. Kemudian lelaki ini bergulat dengan Tuhan. Bergulat tuh Gusti, smackdown. Dan kemudian Tuhan kalah ketika dia bergulat dengan Tuhan. Maka manakala Tuhan kalah, kata Tuhan, aku kalah dengan engkau. Jadi sebagai hadiahnya, aku bagilah tanah ini untuk engkau. Kerana aku kalah, aku mengaku kalah dengan engkau. Ambillah tanah ini. Maka tanah itu pun diambillah oleh lelaki tadi. Maka lelaki itu diberi nama Al-Musari' Lillah, orang yang bergulat dan mengalahkan Tuhan. Bahasa Hebrewnya, bahasa Ibrinya adalah Israel. Israel artinya orang yang bergulat mengalahkan Tuhan. Itu dari buku Tarikh Ad-Diyanah Al-Yahudiyah, sejarah agama Yahudi, yang menulisnya seorang profesor pakar di bidang Yahudi dari Alexandria, Iskandaria, berbahasa Arab. Buku itu diterjemahkan oleh Abdul Somad. Ini yang sedang membagi kita sekarang. Itulah mengapa mereka pertahankan betul tanah itu, sebab mereka mengatakan ini adalah hadiah Tuhan ketika dia kalah dan dia bagi kepada datuk kami. Dan itu semuanya adalah mitologi, asatirul awalin. Kata nenek moyang kita dulu, dongeng, cerita tak betul. Dan cerita itu diungkapkan oleh seorang orientalis, orang Prancis, Paris, yang belajar agama Islam kemudian masuk Islam. Namanya Roger Jaroudi. Dia menulis buku bahwa orang Israel membina negara berdasarkan dongeng. Maka dia ditangkap, masuk penjara beberapa tahun atas kemarahan orang Yahudi kepada dia. Orang Israel menekan pemerintah Israel, pemerintah Prancis, tangkap ini Roger Jaroudi, masukkan dia ke penjara. Masuk. Pada masa Presiden Anwar Sadat, selepas Presiden Gamal Abdel Nasir, kemudian naik Anwar Sadat. Anwar Sadat meninggal ditembak oleh Khalid Islambuli, naik Husni Mubarak. Husni Mubarak berganti dengan Mursi. Pada masa Presiden Mesir Anwar Sadat, maka kata pakar penama jenazah Fir'aun yang di dalam mamnya, kata dia ini ada berulat, nanti boleh busuk ini. Maka dibawalah terbangkan dari Kaherah, dibawa ke Perancis. Sampai di Perancis, rupa-rupanya yang meminta supaya mumia ini dibawa ke Perancis adalah Musa Dayan. Musa Dayan, kepala panglima tentera Israel. Tengok nanti gambar Musa Dayan, mata dia buta sebelah. Rupanya Musa Dayan memang ingin supaya mumia ini dibawa dari Kaherah ke Perancis. Sampai di Perancis, mereka tutup bilik itu. Musa Dayan lah yang pertama memukul muka Fir'aun. Engkaulah yang sudah menghalau nenek moyang kami, engkau memukul Fir'aun. Jadi Yahudi ini gila memang. Saya baca cerita, bukunya ada di rumah. Saya manakala saya beli di Kaherah, buku saya baca.
Gila lah orang Yahudi. Kata, jadi kalau ada orang mengatakan orang Yahudi itu pintar tapi gila juga. Dia marah dah 3.000 tahun, dendam dia tak hilang-hilang. Saya rasa-rasanya kalau adalah cerita tentang tokoh-tokoh Melayu yang dibunuh oleh penjajah Belanda kah dia, Inggris kah dia, rasa-rasanya taklah ingin saya nak memukul kepala orang Belanda, Inggris. Sebab apa? Sebab cerita itu dah lama, kita pun dah lupa. Tapi mereka ni memang dendam kesumat. Kesumat itu dari bahasa Arab, khusumah. Khusumah artinya permusuhan yang amat sangat mendalam. Dendam kesumat, dendam permusuhan. Kerana susah orang Melayu menyebut khusumah, kesumat. Begitulah orang Yahudi. Lalu kemudian mereka 2.000 tahun tak punya kampung. Macam orang Kurdi sekarang. Orang Kurdi setengah ada di Irak, setengah ada di Suriah, setengah ada di Turki. Tak ada negara. Mereka nak buat negara Kurdistan, tak ada. Maka Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti itu orang Kurdi. Lalu kemudian Salahuddin Al-Ayyubi itu orang Kurdi. Orang Kurdi ini mazhabnya Syafi'i, tapi tiada negara. Orang Melayu negaranya banyak. Di Indonesia ada orang Melayu, Malaysia orang Melayu, Brunei Darussalam Melayu, Singapura Melayu, Thailand Patani Melayu. Melayu banyak. Mereka tak ada punya negara. Jadi Yahudi pun dulu 2.000 tahun tak ada negara. Mereka ada di Maghribi, ada di mana-mana tempat. Lalu kemudian datanglah seorang lelaki namanya Theodor Herzl. Dia berfikir, kenapa kita tak punya negara? Akhirnya mereka pun membuat sebuah gerakan. Gerakan itu mengambil dari satu nama bukit suci mereka. Nama bukit itu Bukit Zion atau Bukit Sion. Maka disebutlah dia dengan gerakan Zionis. Maka mereka datang menghadap kepada Sultan Abdul Hamid Turki. Sultan Abdul Hamid waktu itu yang berkuasa terhadap negeri-negeri Jazirah Arab Islam. Sultan Abdul Hamid, kami bayar dengan beberapa keping uang emas, berilah untuk kami Palestin itu. Kata Sultan Abdul Hamid, tidak. Karena Salahuddin Al-Ayyubi membebaskannya. Lalu kemudian Sayyidina Umar membebaskannya, dan saya tidak akan menjualnya dengan uang emas. Itulah awal sakit hatinya orang Yahudi. Lalu apa yang terjadi? Mereka pun menghancurkan Turki pada tahun 1924 melalui seorang lelaki bernama Mustafa Kemal Atatürk. Maka berakhirlah Daulah Utsmaniyah, berakhirlah Sultan Abdul Hamid dan anak cucunya dihalau daripada Turki. Sakit hati sebab tak dibagi tanah Palestin. Lalu kemudian 1924 mereka berhasil menghilangkan kekuatan umat Islam. Negeri-negeri Arab pun berpecah menjadi negeri yang kecil-kecil. Sekarang menjadi 22 negara, 22 kerajaan. Lalu kemudian di Afrika Utara saja yang bagian atas, Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maghribi, Mauritania, bahkan ada pulau kecil namanya Juzurul Qamar, Juzur pulau-pulau Qamar, Komoro, disebut dengan negeri yang sangat kecil. Begitulah negeri-negeri Arab ini berpecah. Ketika dia pecah tak ada kekuatan, 1946 mereka pun datang beramai-ramai untuk mengambil tanah Palestin. Mereka ingin mencari negeri di Amerika, dihalau. Datang ke Europe, dihalau. Datanglah ke Palestin, diterima oleh orang Palestina sebagai saudara. Ada pepatah di negeri kami, macam Belanda minta tanah, dikasih hati minta jantung. Belanda dulu minta tanah,
lama-lama dihalaunya orang. Nah, begitulah dia datang. Lama-lama dihalaunya lah orang Palestin, dan dialah yang berkuasa. Dia pula menjadi penjajah mulai 1948. 1946 dia datang, 1948 dia mulai menjajah, lalu kemudian sampailah hari ini dia membunuh orang Palestin. Apa yang mereka inginkan? Yang mereka inginkan, biasanya kalau kita nak buat sesuatu, kita simpan mesyuarat dalam bilik, kita tulis di kertas, kita simpan dalam lemari, kita simpan di tempat yang kemas. Mereka tidak. Dia tunjukkan apa yang nak dia buat di dalam bendera, di atas bendera namanya kan, di atasnya ada garis biru, di bawah ada biru, di tengah ada bintang segi 6. Biru di atas itu sungai Nil, biru yang di bawah sungai Efrat, sungai Furat. Efrat berada di Irak, Nil berada di Mesir. Efrat berada di Asia, Nil berada di Afrika. Mereka ingin membuat sebuah negara, The Great Israelia, Israel Raya, yang sangat besar, dan bintang segi 6 di tengah itu adalah simbol daripada yang mereka sebut sebagai King David. David menurut mereka adalah Raja Daud, rajanya bangsa Yahudi Israel menurut mereka. Maka ketika Israel membuka embasi kedutaan di Mesir, pemerintah Mesir membagi dia tanah, buatlah di Kahira, tapi di dalam sungai Nil. Dia tidak mahu. Ini sungai Nil, ini sungai Efrat. Pemerintah Mesir bagi tanah tu di sungai Nil, dibagi sini. Dia tak mahu. Dia minta tanah yang di atas sungai Nil. Kenapa dia tidak mahu di bawah? Kerana kalau di bawah sungai Nil, tak mungkin dia buka embasi di negeri dia sendiri. Dia ingin membuka embasi kedutaan Israel di luar sungai Nil. Maknanya dalam fikiran mereka bahwa dari Mesir hingga ke Irak itu adalah negeri mereka. Begitulah orang Israel berjuang terus menerus untuk mengambil tanah itu. Yang mereka inginkan apa? Mewujudkan sebuah negeri yang raya, yang besar. Dan kalau itu sudah terwujud, selain daripada orang Israel adalah ghaim. Ghaim adalah keledai tunggangan, himar. Mereka mengolok-olok. Kata himar itu biasa untuk mengolok. Kama thalil himari yahmilu asfara, seperti keledai yang membawa kitab. Baca kitab, bawa kitab, tapi tak mengamalkan kitab. Orang yang membawa Taurat tapi tidak mengamalkan isi Taurat seperti keledai. Maka ada ungkapan, suara yang paling buruk pun, inna angkaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling buruk adalah suara keledai. Lalu kemudian jangan sampai masuk ke lubang yang sama 2 kali, seperti keledai yang bodoh. Keledai selalu dijadikan sebagai ungkapan untuk binatang yang bodoh. Maka mereka pun mengatakan semua yang bukan Yahudi itu adalah keledai. Satu-satunya agama yang suku, bangsa sekaligus agama. Kalau Islam, orang putih Europe boleh jadi orang Islam, orang Jepun boleh jadi orang Islam, orang Melayu boleh jadi orang Islam, orang India Islam, orang Cina Islam. Kalau mereka tidak, yang boleh Yahudi hanya keturunan darah Yahudi saja. Itu pun ibunya mesti Yahudi. Jadi kalau ada lelaki Yahudi menikah dengan perempuan bukan Yahudi, maka anaknya tidak diperakui sebagai orang Yahudi karena ada darah Yahudi. Nah, maka kalau ada orang ditengok rupa dia tak ada macam Yahudi sikit pun, hidung pesek, hitam, tapi selalu membela Yahudi. Bila bicara tentang Yahudi, tentang kemanusiaan, tentang selalu mengolok Palestin dan membela Yahudi, maka sebenarnya orang Yahudi pun belum tentu menerima dia.
Ini namanya Yahudi hitam, Yahudi pesek, bodoh. Yang dia bela itu pun belum tentu senang, sebab mereka hanya mahu kepada orang yang sesama mereka sahaja. Inilah Yahudi.